Permintaan terakhir suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Sungguh sangat miris sekali aku. Aku harus menerima kenyataan yang sangat pahit ini. Aku yang selama ini mendampingi suamiku dari nol, kini aku harus menuruti permintaan terakhir suamiku. Beberapa bulan ini suamiku sering sekali mengeluh sakit kepala, hingga akhirnya dia jatuh pingsan tak sadarkan diri saat masih ada di kantor. Karyawannya segera membawa dia ke rumah sakit. Dokter mengatakan kalau suamiku terkena kanker stadium akhir. Aku sangat hancur dan sedih sekali. Saat ini aku sedang hamil muda. Kami akan segera kedatangan keluarga baru. Namun, aku juga mendapat musibah. Suamiku malah jatuh sakit, terkena kanker. Kata dokter, kemungkinan umur suamiku tidak akan lama lagi. Suamiku sangat sedih dan putus asa. Namun, aku sebagai istri berusaha untuk menguatkan dan memberi dukungan kepada suamiku. Aku selalu mendoakan dia, mendoakan agar penyakitnya diangkat dan suamiku bisa sembuh. Meskipun kemungkinan itu sangat kecil dan bahkan tidak ada, karena kankernya sudah menjalar ke seluruh. Susah sekali untuk disembuhkan. Setiap malam aku selalu berdoa. Aku memohon pada Yang Maha Kuasa agar suamiku disembuhkan. Aku tak tega jika nanti anakku lahir, tapi suamiku tak dapat melihatnya lagi. Setiap hari aku merawat suamiku dengan baik. Aku berusaha menjaganya. Setiap kali dia mengeluh sakit, aku berusaha menenangkannya. Aku peluk suamiku agar dia lebih tenang, meskipun rasa sakit itu tidak akan hilang begitu saja. Aku sedih sekali jika melihat suamiku sedang merasa kesakitan seperti itu. Hatiku hancur. Aku hanya bisa menghibur suamiku. Hingga beberapa bulan, penyakit suamiku semakin parah dan usia kehamilanku semakin besar. Hari itu, seperti biasanya, aku datang ke rumah sakit membawakan makanan untuk suamiku. Karena dia bosan makan makanan yang ada di rumah sakit, dia memintaku membuatkan bubur kesukaannya. Aku turuti permintaannya. Aku berusaha menuruti apapun yang suamiku inginkan, agar aku tak menyesal nantinya jika suamiku sudah tidak ada. Setiap harinya, aku selalu mempersiapkan diri jika nanti suamiku pergi tanpa aku tahu. Aku harus siap apapun yang terjadi nantinya. Meskipun aku selalu berharap agar suamiku bisa sembuh seperti dulu. Aku seperti biasanya menyuapi suamiku makan. Dia sangat lahap memakan makanan itu. Aku sangat sedih karena kata orang, jika seseorang yang sedang sakit parah dan dia lahap makannya, kemungkinan itu sebuah pertanda kalau dia tidak akan lama lagi pergi. Aku tak dapat menahan air mataku. Aku sampai menangis saat menyuapi suamiku. Hatiku hancur dan sedih sekali. Aku merasa tak sanggup jika harus ditinggal oleh suamiku. Bayi di perutku juga menendang beberapa kali, seakan dia tahu kalau ibunya sedang merasa sedih. Setelah selesai makan, aku membereskan bekas makanannya. Aku buang ke tempat sampah. Lalu aku duduk di samping suamiku sambil mengelus kepalanya. Aku berharap apa yang aku lakukan bisa meringankan sakit suamiku. Dia mulai membuka pembicaraan. Dengan suara yang sudah sangat lemah, suamiku berkata, dia memiliki permintaan terakhir sebelum dia pergi, dan dia berharap aku bisa menuruti permintaan terakhirnya itu. Aku berkata pada suamiku, apapun yang kamu inginkan, aku berusaha untuk menurutinya, Mas, selama aku mampu dan aku sanggup melakukannya, kataku pada suamiku. Lalu suamiku berkata lagi, sayang, aku punya permintaan terakhir sebelum aku pergi. Aku ingin sekali menikah lagi. Aku ingin memiliki 2 istri sebelum aku pergi untuk selamanya. Seketika, aku langsung terdiam mendengar permintaan terakhir suamiku. Air mataku sudah tidak dapat kubendung lagi. Air mataku sudah jatuh membasahi pipiku. Hancur sekali hatiku.
Aku tak menyangka, ternyata permintaan terakhir suamiku, dia ingin menikah lagi. Aku bingung sekali. Di sisi lain, aku ingin membahagiakan suamiku di sisa umur terakhirnya. Namun, hal itu justru akan membuatku terluka. Aku tak ingin dipoligami. Aku tak sanggup rasanya. Aku belum menjawab permintaan dari suamiku. Lalu dia berkata lagi padaku, "Aku mohon sama kamu sayang, turuti permintaanku ini. Jika aku nanti sudah tidak ada, aku tidak penasaran lagi. Aku ingin sekali memiliki 2 istri sebelum aku pergi untuk selamanya. Aku mohon keikhlasanmu, turuti permintaanku sayang. Jikalau nanti Tuhan memberikan aku kesempatan hidup kedua dan aku sembuh, aku akan menceraikan istri keduaku itu. Dan aku akan tetap menjadi milikmu seutuhnya. Aku janji sama kamu sayang. Aku mohon, turuti keinginan terakhirku ini." Aku sebenarnya tak sanggup menjawab keinginan suamiku itu. Namun, mendengar janji itu, aku mengulang lagi pernyataannya. "Kamu benar-benar berjanji, Mas? Jika kamu sembuh, kamu akan menceraikan istri keduamu?" Tanya aku padanya. "Iya sayang, aku janji aku akan menceraikan dia setelah aku benar-benar sembuh nantinya." "Kalau itu yang menjadi keinginanmu, aku berusaha untuk memenuhinya, Mas. Meskipun hatiku sangat hancur dan aku tidak bisa menerima sebenarnya. Namun, jika ini bisa menjadi jalan kesembuhan bagimu atau bisa membahagiakan hatimu, aku berusaha untuk ikhlas, Mas. Tapi Mas, aku tidak sanggup jika aku harus mencarikan calonnya untukmu. Aku tidak sanggup melakukan itu. Apakah kamu sudah memiliki wanita yang kamu inginkan?" Tanyaku pada suamiku. "Iya, aku udah punya calonnya sayang. Dia itu sekretarisku. Aku rasa dia mungkin mau menikah denganku kalau tahu kondisiku seperti ini. Dia cantik, baik, dan pintar. Aku yakin aku bisa bahagia menikah dengan dia nantinya. Kamu tolong sampaikan keinginanku ini ya. Kamu tolong datangi dia dan suruh dia ke sini. Aku ingin bicara padanya." Jawab suamiku dengan suara yang semakin lemah. Keadaan itu membuatku semakin tak tega dengan suamiku. Hatiku hancur, namun aku berusaha untuk kuat. Lalu, dengan air mata yang masih membasahi pipiku, aku beranjak keluar dari rumah sakit menuju kantor suamiku. Aku menemui sekretaris suamiku itu. Aku berkata padanya, "Vira, aku ingin bicara pada kamu. Aku ingin menyampaikan pesan dari suamiku. Dia ingin kamu datang ke rumah sakit dan menemuinya." "Emangnya ada apa ya, Bu? Tiba-tiba Ibu datang dan menyuruh saya bertemu dengan Bapak. Apakah ada sesuatu yang penting?" Tanya Vira. "Iya, ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan sama kamu. Kamu cepat ya ke rumah sakit." Aku tak sanggup menjelaskan apapun yang menjadi tujuan suamiku. Aku hanya berkata agar Vira segera datang saja ke rumah sakit. Aku tak mampu rasanya. Hatiku begitu sakit dan sangat pedih sekali. Mulutku bisa berkata, namun hatiku sebenarnya berat sekali. Aku melangkahkan kakiku keluar kantor suamiku. Aku menuju pulang ke rumah. Aku tak ingin mendengar apa yang mereka bicarakan. Aku tak sanggup rasanya. Hatiku benar-benar sakit dan hancur sekali. Di rumah, aku tak dapat lagi menahan air mataku. Aku semakin menangis dengan derasnya. Aku tak bisa lagi menahannya. Hatiku benar-benar hancur. Hanya air mata yang bisa menggambarkan kesedihanku. Hanya air mata yang bisa menggambarkan hancurnya hatiku. Aku harus siap dipoligami, meskipun aku tak ingin melakukan itu. Aku melakukan ini hanya untuk suamiku. Aku melakukannya demi membahagiakan suamiku di hari terakhirnya.
Di saat hatiku semakin merasa hancur, ku ambil air wudhu, ku bentang sajadahku, ku curahkan semua rasa sakitku kepada sang pemilik hati. Aku pasrahkan dan aku ikhlaskan nasibku kepadanya. Aku selalu berdoa. Aku mendoakan suamiku agar tetap bisa sembuh. Aku tak pernah mendoakan buruk untuk suamiku, meskipun hatiku ini sangat sakit sekali. Aku berharap suamiku bisa berubah dan bisa mengerti perasaanku yang sakit dan hancur ini. 1 minggu setelah suamiku bertemu dengan sekretarisnya, akhirnya mereka menikah. Mereka menikah di rumah sakit dengan kondisi suamiku yang semakin lemah. Bahkan, suamiku harus ijab kabul dengan selang oksigen karena dia sempat sulit bernapas. Hatiku hancur melihat suamiku yang semakin sakit. Namun, hatiku jauh lebih hancur melihat suamiku harus menikah lagi di depan mataku. Aku tak sanggup rasanya. Namun, aku harus menguatkan mataku ini agar tetap terbuka melihat mereka menikah. Setelah aku dimadu, aku bergantian menjaga suamiku. Sehari aku dan sehari istri kedua suamiku. Namun, setelah beberapa bulan, istri keduanya itu agak berubah. Mungkin saja dia sudah mulai bosan mengurusi suaminya. Tapi aku tetap setia mendampingi suamiku. Aku tak pernah merasa lelah, meskipun aku harus berat membawa perutku yang sudah semakin besar. Tak lama lagi, aku akan segera melahirkan. Aku bahagia sekali menyambut kelahiran anakku. Dan tak kusangka, suamiku semakin hari semakin bugar. Dia menunjukkan perubahan yang positif. Dokter juga sempat heran. Dia tak menyangka kalau kanker di tubuh suamiku sudah mulai mengecil. Apa mungkin ini jawaban dari semua doa-doaku selama ini? Aku berharap selalu keajaiban. Aku sangat bahagia sekali, karena setelah beberapa hari, suamiku semakin baik kondisinya, dan sudah boleh pulang, hanya rawat jalan saja. Tapi, hal pertama yang ingin suamiku lakukan adalah, dia ingin menemui istri keduanya. Dia berkata padaku kalau dia sangat merindukan istrinya. Bahkan sempat-sempatnya dia berkata, dia belum sempat menikmati pernikahannya itu. Hatiku semakin hancur. Aku loh yang selama beberapa bulan terakhir ini menemaninya. Istri keduanya itu jarang sekali mengunjunginya, apalagi merawatnya. Namun yang ada di otaknya hanyalah istri keduanya itu. Bahkan setelah sampai rumah, bukannya ingin menemani aku yang sebentar lagi akan melahirkan, dia malah ingin bulan madu bersama istri keduanya. Aku hanya bisa pasrah dengan keputusan yang suamiku buat. Aku hanya berpikir, mungkin inilah caraku agar bisa membahagiakan suamiku. Tapi, aku teringat suatu janji yang pernah suamiku ucapkan. Jika dia sembuh, dia akan menceraikan istri keduanya itu. Aku lalu menagih janji itu padanya. Mas, bukannya kamu pernah janji sama aku, Mas? Saat kamu sekarat dulu, kamu berjanji akan menceraikan istri keduamu jika kamu sembuh. Tapi kenapa sekarang kamu malah mau bulan madu, Mas? Bukannya lebih mengurus ke aku yang akan melahirkan. Kamu kenapa tega, Mas? Kenapa kamu ingkar janji? Tanya aku pada suamiku dengan air mata yang tak dapat kubendung lagi. Itu kan dulu. Hati manusia kan bisa berubah kapan saja. Sekarang aku sudah sembuh, dan aku ingin menikmati masa-masa memiliki 2 istri. Ya sudah ya, aku akan tetap bulan madu, dan aku tidak akan pernah menceraikan istri keduaku itu. Tapi Mas, kamu kan sudah janji, Mas. Laki-laki itu yang dipegang janjinya, Mas. Kenapa kamu malah ingkar janji seperti ini sama aku, Mas? Aku yang sudah mendoakan kamu, Mas. Aku yang sudah merawat kamu selama ini sampai kamu bisa sembuh. Kata aku pada suamiku, sembari aku menggenggam tangannya erat, karena aku benar-benar merasa kecewa dan kesal. Jadi, kamu perhitungan sama aku. Kan memang tugas istri itu mendoakan suami, bukankah seperti itu? Lalu kenapa sekarang kamu mengungkitnya? Kamu tidak ikhlas mendoakan aku dan merawat aku selama ini? Jawab suamiku yang membuat aku semakin kecewa dan hancur. Dia lalu pergi meninggalkan aku yang masih menangis. Dia pergi membawa kopernya karena akan segera berangkat keluar kota.
Hatiku benar-benar hancur. Tak lama setelah kepergian suamiku, tiba-tiba perutku merasa sakit. Aku pikir aku akan melahirkan hari itu. Mungkin saja kontraksi ini karena aku terlalu stres dan merasa hancur setiap harinya. Aku akhirnya ingin selalu menangis karena kejadian ini. Aku menelpon suamiku, aku meminta bantuan padanya. Namun sama sekali tak diangkat. Akhirnya dengan susah payah aku berangkat sendiri ke rumah sakit. Setelah aku berjuang beberapa jam, akhirnya aku bisa melahirkan bayiku. Aku bersyukur karena persalinanku lancar. Aku tak harus menunggu berhari-hari agar aku bisa melahirkan anakku. Anakku lahir dengan selamat. Dia berjenis kelamin laki-laki. Setelah melahirkan, aku segera menelpon suamiku. Aku ingin dia mengazani anaknya. Namun dia berkata padaku, besok saja akan menemui kami karena dia masih sedang asik bulan madu sekarang. Aku benar-benar hancur sekali. Dia hanya berkata kalau dia sudah mengirimkan uang untuk biaya rumah sakit. Aku tidak membutuhkan uangnya saja. Aku juga membutuhkan dia untuk mengazani dan mencium anaknya pertama kali. Namun kenapa dia malah tidak memperdulikan aku dan anaknya? Aku sangat sakit sekali. Aku yang sudah berusaha ikhlas dan menerima semuanya, malah suamiku menghancurkan hatiku seperti ini. Aku rasanya sudah tidak sanggup menjadi istri suamiku lagi. Setelah kondisiku membaik, aku pulang ke rumah. Namun aku dibuat terkejut dan sakit hati lagi. Semua fotoku sudah diganti dengan foto istri kedua suamiku. Istri kedua suamiku berkata kalau dia yang akan menempati rumahku sekarang. Aku tentu sangat marah dan tidak terima. Ini rumahku. Kenapa kamu yang mau tinggal di sini? Lalu aku tinggal di mana? Aku tidak mau serumah denganmu. Kamu tenang saja, aku juga tidak mau serumah denganmu, karena suami kita sudah membelikan kamu rumah yang lain. Aku ini kan istri keduanya dan belum pernah tinggal di rumah ini. Jadi aku ingin sekali tinggal di rumah ini. Kamu saja ya yang pergi dan tinggal di rumah yang lain. Karena suami kita juga sudah setuju dengan hal itu, jawab istri kedua suamiku dengan sangat sombong dan angkuh. Aku benci sekali melihat wajahnya. Ingin sekali aku menamparnya. Tapi aku sedang menggendong putraku yang masih tertidur. Aku tak ingin mengganggu putraku yang sedang terlelap. Aku dengan pasrah harus menerima semua itu. Suamiku sudah menyiapkan semua barang-barangku, dan aku diantar ke rumah baru yang dia belikan. Rumah yang baru itu jauh lebih kecil dari rumahku yang dulu. Suamiku berkata bahwa apapun yang dia miliki adalah masih menjadi miliknya, bukan milikku. Jadi dialah yang berhak menentukan siapa yang harus tinggal dan siapa yang harus pergi. Aku hanya bisa pasrah karena aku masih sangat terluka. Luka bekas aku melahirkan saja belum sembuh total. Namun aku harus menerima kenyataan yang lebih pahit lagi. Ingin sekali aku pergi, namun aku masih membutuhkan suamiku untuk menafkahi aku dan juga anakku. Aku belum bisa bekerja sekarang. Semenjak hari itu, suamiku jarang sekali ke rumahku. Bahkan aku harus memohon dulu baru dia mau datang menemui anaknya. Aku sampai tak berpikir kenapa suamiku begitu cuek padaku dan juga anaknya. Setelah dia menikah lagi, dia tidak bisa berlaku adil sama sekali. Hanya istri keduanya saja yang selalu dia prioritaskan. Aku sama sekali tidak dia pedulikan. Hari itu, tiba-tiba anakku berdemam tinggi. Aku segera menelpon suamiku agar dia membantu membawa ke rumah sakit. Namun dia dengan kejam berkata kalau dia tidak bisa membantuku dan dia akan mengirimkan uang untuk biaya rumah sakit. Kali ini aku benar-benar sangat marah dan kecewa sekali. Dia sama sekali tidak peduli dengan anaknya, hanya istri keduanya saja yang dia pedulikan. Aku benar-benar kecewa. Kali ini aku sudah cukup untuk bersabar. Aku akan benar-benar menggugat cerai suamiku. Setelah anakku sembuh, aku benar-benar menggugat cerai suamiku. Namun, aku tak menyangka dia sama sekali tidak mempertahankan aku. Dia dengan mudah menceraikan aku. Bahkan sama sekali dia tidak peduli dengan anaknya juga.
Kenapa baru sekarang aku melakukan itu? Seharusnya sejak dulu saja. Suamiku hanya memberikan harta rumah itu saja, rumah yang aku tinggali sekarang. Dia tidak memberikan aku apapun lagi untuk menunjang kehidupan anaknya. Bahkan dia juga tidak mau menafkahi anak kami setelah kami bercerai nanti. Aku tidak habis pikir dengan pikiran suamiku. Dia benar-benar sangat kejam dan arogan sekali. Persidanganku begitu cepat. Akhirnya aku resmi bercerai dari suamiku. Aku bisa tenang sekarang, meskipun aku harus mencari nafkah sendiri. Aku tidak peduli, biarlah saja dia menanggung dosa atas apa yang dia lakukan kepada aku dan juga anakku. Tak lama setelah aku bercerai dari mantan suamiku, aku mendapat kabar kalau dia jatuh sakit lagi. Katanya, kanker yang dia idap dulu tumbuh lagi. Aku sangat sedih karena ayah dari anakku sudah sakit lagi seperti itu. Kondisinya semakin memburuk, dan katanya istri keduanya tidak mau mengurusnya. Bahkan harta yang dia miliki sudah diambil alih oleh istri keduanya itu. Aku benar-benar sangat kasihan padanya. Sudah kukatakan kalau istri keduanya itu bukan wanita yang baik, tapi dia tidak pernah mempercayai aku. Dia lebih mempercayai istri keduanya itu. Aku hanya bisa tersenyum karena dia sekarang sudah mendapatkan balasannya dari apa yang dia lakukan kepada aku dan juga anakku. Kurasa itu sudah balasan yang setimpal. Aku mendapat kabar lagi kalau mantan suamiku semakin parah penyakitnya karena kankernya sudah semakin menyebar. Aku ingin mempertemukan dia untuk yang terakhir kalinya dengan anaknya, karena kata dokter kemungkinan umurnya tidak lama lagi. Aku menemuinya di rumah sakit. Aku sangat miris sekali melihat kondisinya. Dia sangat lemah sekali. Selang-selang terpasang di mana-mana. Dia benar-benar sangat kritis. Aku berkata padanya, "Mas, ini anakmu. Kamu tolong peluk dia ya. Karena setelah dia lahir, kamu belum sama sekali memeluknya." Aku lalu meletakkan anakku di samping suamiku. Dengan lemah, dia memeluk anaknya dengan satu tangan, karena dia tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba suamiku kejang. Lalu, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Aku sangat sedih sekali, karena mantan suamiku harus pergi dengan keadaan yang seperti itu. Ditinggalkan oleh istrinya, hartanya habis dibawa kabur, dan dia belum sempat mencium anaknya. Aku sangat kasihan, namun mungkin itu sudah menjadi takdirnya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.